sejahtera bagi saudara sekalian. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh mengawali hari yang baru ini dengan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan yang telah memimpin akan perjalanan hidup kita sampai detik ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan lagu Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, yang berikut roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan dan pimpinan daripada Roh Tuhan untuk menolong kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, oleh karena hari ini Engkau memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami nikmati. Biarlah kami boleh mengawali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun untuk memimpin langkah perjalanan hidup kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam pemberitaan firman pagi ini, supaya apa yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi jemaat dan juga bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini pembacaan firman Tuhan tiba di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya lah mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya lah orang menemui mereka.
sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang-orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segera pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedangkan orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Selebihnya dari raja itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan mendatang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram telah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah dipukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya semua orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari daripada hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. So, ada sebuah peribahasa yang tidak asing bagi kita. Peribahasa itu berbunyi, air susu dibalas dengan air tuba. Maknanya kurang lebih ingin mengatakan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Peribahasa ini tepat untuk menggambarkan kisah yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 19, perikop yang sudah kita baca tadi. Alkitab mengatakan bahwa Daud menjalin persahabatan dengan Nahas Raja Amon. Persahabatan yang dimaksud adalah adanya suatu perjanjian antara Daud dengan Nahas, antara Israel dengan Bani Amon, sehingga mereka tidak menyerang satu dengan yang lain, atau tidak berperang dengan satu dengan yang lain. Adanya perjanjian ini setidaknya bisa menjelaskan mengapa tidak ada kisah peperangan antara Israel dengan Bani Amon ketika orang-orang Israel berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan ini juga bisa menjelaskan mengapa Bani Amon tidak datang membantu bangsa Moab tak kala mereka berperang dengan Israel seperti yang dicatat dalam 2 Samuel pasal yang ke-8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena bersahabat baik dengan Nahas Raja Amon, maka tak kala Nahas meninggal dunia, sebagai seorang sahabat, sangat wajar sekali kalau Daud itu kemudian menyampaikan turut berbela sungkawa kepada Hanun, anak Nahas Raja Amon yang baru. Niat hati Daud yang tulus hendak mengucapkan berbela sungkawa atas kematian Nahas Raja Amon ditunjukkan dengan mengutus utusan atau delegasi datang ke negeri Amon.
Utusan-utusan yang diutus oleh raja dapat diartikan secara tidak langsung mewakili raja sendiri. Tetapi para utusan Daud tidak disambut dengan baik. Malah dipermalukan Raja Hanun, anak mendiang Raja Naas, dengan cara mencukur setengah janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pada bawah pinggang mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman itu ada yang mengatakan janggut yang dipelihara adalah pembeda dari budak yang tidak berjanggut. Tindakan memotong janggut berarti merendahkan utusan itu setara dengan budak, dan dengan tindakan itu juga berarti merendahkan orang yang mengutus. Dalam hal ini adalah Raja Daud. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pada zaman itu mencukur setengah janggut merupakan sebuah penghinaan yang sangat serius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun utusannya dipermalukan oleh Hanun Raja Amon, dan secara tidak langsung telah mempermalukan Daud sendiri, namun Daud tidak membalas perlakuan yang buruk, perlakuan yang jahat dari Raja Hanun atau dari bangsa Amon kepada mereka. Raja Amon merasa bahwa perlakuan mereka akan membuat Raja Daud membenci dan marah kepada mereka. Karena itulah Hanun mempersiapkan koalisi dengan menyewa orang-orang Aram. Namun secara singkat, pasukan Israel di bawah Yoab dan dibantu oleh Abisai kemudian bisa mengalahkan orang-orang Moab, orang-orang Amon dan juga orang-orang dari Aram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Hanun Raja Amon yang sangat buruk terhadap kedatangan para utusan Raja Daud yang hendak mengucapkan rasa bela sungkawa menunjukkan bahwa perbuatan baik kita tidak selalu direspon dengan perbuatan baik. Justru yang terjadi seringkali perbuatan baik kita direspons dengan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang jahat. Saat perbuatan baik kita direspons secara buruk, kita harus selalu mawas diri agar kita tidak membalas perlakuan buruk dengan cara yang lebih buruk lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud sendiri tidak membalas perlakuan jahat dari Hanun, Raja Amon. Hanunlah yang berpikir bahwa ia dibenci oleh Daud, sehingga kemudian ia menyewa bangsa Aram dan bangsa-bangsa lain untuk menyerang Israel. Dalam hal ini, Daud mau tidak mau harus mempertahankan diri agar Israel tidak menjadi korban. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen pada masa kini tidak sepatutnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang tidak mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita harus belajar memberikan pengampunan, mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, sama seperti Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Padahal kita ini adalah orang yang berdosa, yang seharusnya, yang sepantasnya menerima hukuman oleh karena kejahatan kita. Bukankah di dalam doa Bapa kami kita diajar untuk mengatakan atau mendoakan bahwa ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebencian hanya akan membelenggu hidup kita, namun pengampunan akan membebaskan kita. Kita harus belajar berbuat baik secara tulus sebagai respons terhadap kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Saat niat baik kita direspon secara negatif pun, kita tetap perlu berusaha untuk mengasihi. Marilah kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi marilah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan Alkitab mengajarkan, marilah kita mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk boleh menjalani hidup sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk kami boleh belajar
melakukan perbuatan baik meskipun orang-orang memperlakukan kami secara buruk. Mengasihi mereka, bahkan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun kami sadar Tuhan tidak mudah, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi, untuk mengampuni, sama seperti kami telah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Biar perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan berkati dan sertai, sehingga seluruh kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.